Kabupaten Gunung Kidul, sama seperti halnya Sleman dan Bantul, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Moto dari kabupaten ini adalah Handayani, yang merupakan singkatan dari hijau, aman, normatif, dinamis, amal, yakin, asah, asih, asuh, nilai tambah, dan indah. Dari temuan-temuan arkeologi, kawasan Gunung Kidul diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak 700.000 tahun yang lalu. Banyak ditemukan petunjuk keberadaan manusia yang ditemukan di gua-gua dan ceruk-ceruk di perbukitan kars Gunung Kidul, terutama di Kecamatan Ponjong. Kecenderungan manusia menempati Gunung Kidul saat itu disebabkan sebagian besar dataran rendah di Yogyakarta masih digenangi air. Kedatangan manusia pertama di Gunung Kidul diperkirakan terjadi pada akhir periode Pleistosen. Saat itu, manusia ras Australoid bermigrasi dari Pegunungan Sewu di Pacitan, melewati lembah-lembah kars di daerah Wonokiri, hingga akhirnya mencapai pesisir pantai selatan Gunung Kidul melalui jalur Bengawan Solo Purba. Selain itu, peninggalan arkeologis yang berasal dari masa Hindu-Buddha cukup banyak ditemukan di Gunung Kidul. Temuan yang bersifat monumental tersebut berupa bangunan candi yang menunjukkan hasil kebudayaan agama Hindu maupun agama Buddha. Sedangkan pada masa Islam, peninggalan arkeologis juga dapat dijumpai di wilayah Gunung Kidul, antara lain berupa tapal batas yang memisahkan wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, serta wilayah ini juga menjadi basis bagi perjuangan Pangeran Sambernyawa dalam melawan Belanda. Namun menurut cerita rakyat dari masyarakat Gunung Kidul itu sendiri, dikisahkan bahwa Prabu Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit melarikan diri ke wilayah ini bersama para pengikut setianya. Kelompok pelarian ini kemudian menyebar dan memisahkan diri sesampainya di Gunung Kidul dalam upayanya untuk menghilangkan jejak keberadaan mereka dari kejaran tentara Kesultanan Demak. Salah satu tokoh pelarian bernama Joko Umbaran dikisahkan sampai di sebuah tempat yang saat ini masuk wilayah Dusun Betoro Kidul, Kecamatan Ponjong. Di tempat tersebut, Joko Umbaran berganti nama menjadi Betara Katong dalam upayanya menghilangkan jejak. Joko Umbaran atau Betara Katong sendiri masih keturunan Prabu Brawijaya. Daerah tempat Betara Katong tinggal sekarang dinamakan Dusun Betoro. Keberadaan Prabu Brawijaya sendiri dipercaya oleh masyarakat tinggal di wilayah Ponggang, tepatnya di Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran dipercaya merupakan tempat Prabu Brawijaya melakukan patiopong untuk meninggalkan jejak. Setelah Betara Katong pindah ke desa Katongan 10 km utara Pongangan, saat ini putranya yang bernama Raden Suromejo membangun desa Pongangan sehingga semakin lama semakin ramai, hingga akhirnya beberapa waktu kemudian Raden Suromejo pindah ke Karangmojo. Perkembangan penduduk di daerah Gunung Kidul itu didengar oleh Raja Mataram, yaitu Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Kemudian ia mengutus Senopati Ki Temenggung Prawiro-Pakso agar membuktikan kebenaran berita tersebut. Setelah dinyatakan kebenarannya, Temenggung Prawiro-Pakso menasihati Raden Suromejo agar meminta izin pada Raja Mataram karena daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaannya. Raden Suromejo tidak mau, dan akhirnya terjadilah peperangan yang mengakibatkan dia tewas. Begitu juga dua anak dan menantunya. Ki Poncodirjo yang merupakan anak Raden Suromejo akhirnya menyerahkan diri, dan oleh Pangeran Sambernyawa diangkat menjadi Bupati Gunung Kidul pertama. Namun Bupati Mas Tumenggung Poncodirjo tidak lama menjabat karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunung Kidul antara Sultan dan Mangkunegaraan yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1831.
Gunung Kidul menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Dan Mas Tumenggung Poncodirjo diganti oleh Mas Tumenggung Prawiro Setiko yang mengalihkan kedudukan kota kabupaten dari Pojong ke Wonosari. Namun secara administrasi, menurut Mr. R.M. Suryodiningrat dalam bukunya Pemerintahan Praja Kejawen yang dikuatkan juga dengan buku Der Forster London terbitan 1931 tulisan G.P. Rovaer serta pendapat dari Pringgodigdo dalam bukunya. Berdirinya Gunung Kidul pada tahun 1831, setahun seusai Perang Diponegoro. Hal ini bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta, yang merupakan perjanjian antara Kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah Belanda. Dan oleh upaya yang dilakukan panitia untuk melacak hari jadi Kabupaten Gunung Kidul tahun 1984, baik yang terungkap melalui fakta sejarah serta penelitian, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahannya lahir pada hari Jumat tanggal 27 Mei 1831 serta dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 tentang penetapan hari, tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Bupati saat itu, yakni Dr. Andes KRT Sosro Hadiningrat pada tanggal 14 Juni 1985. Penjelasan tadi merupakan sedikit sejarah tentang berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Semoga menambah wawasan kita semua dalam mengenal wilayah-wilayah di Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.